Selamat pagi, selamat siang, selamat sore sobat-sobat YouTube. Kembali lagi di channel kesayangan kita. Jadi hari ini kita memiliki rencana atau plan ingin memancing ya sobat YouTube ya. Memancing untuk target ikan, yaitu ikan toman sobat YouTube. Jadi sebelum kita berangkat, kita memerlukan beberapa persiapan. Di antaranya mempersiapkan piranti keras ya atau pancing, dan berbagai macam bahan-bahan lainnya yang perlu kita siapkan untuk berangkat memancing. Baik itu pancingnya sendiri, terus beberapa part yang perlu kita siapkan seperti kawat necklin, terus kait pancingnya atau anak pancing yang perlu kita rangkai dulu sobat YouTube, dan beberapa alat lainnya yang perlu kita persiapkan, karena mengingat ikan ini adalah ikan predator atau ikan liar ya di sungai atau di rawa-rawa liar. Jadi gigitannya cukup keras ya sobat YouTube. Jadi kita tidak bisa memakai perambut biasa seperti ikan-ikan yang lainnya. Jadi kita memerlukan perambut khusus atau kawat khusus yang diikat pada anak pancingnya supaya bisa mendapatkan strike yang maksimal ya sobat YouTube. Jadi adapun bahan-bahannya bisa kita jelaskan di video persiapan kali ini sobat YouTube. Jadi sobat YouTube, ini ada beberapa bahan yang kita gunakan untuk memancing ikan toman ya. Yang pertama adalah kawat necklin seperti ini sobat YouTube. Ini untuk perambutnya. Nah, ini kawat necklin ya sobat YouTube ya. Bentuknya seperti ini, dia dari kawat. Nah, dia ada diameter tersendiri, dan ini ya pemotong kawat untuk kita merapikan kawat yang sudah dipasang. Jadi contoh perambutnya seperti ini sobat YouTube. Ini sudah dipasang ya sobat YouTube ya. Seperti ini. Dia ada beberapa mata pancing atau mata kail yang kita gunakan. Kalau yang saya tunjukkan ini adalah mata kail produk dari Mustad ya sobat YouTube. Mustad ya, seperti ini. Ini sering saya pakai dan sering strike juga sobat YouTube. Ini Mustad Demon ya. Terus ada juga Procat ya, Procat. Jadi kita gunakan seperti ini. Kemudian selanjutnya sini ada slip bobber ya atau pelampung. Nah, jadi kita rangkaiannya kita menggunakan pelampung sobat YouTube. Nah, jadi supaya kita bisa melihat strike lebih cepat setelah ikan memakan umpan. Jadi kita bisa melihat tarikannya lebih cepat ya, soalnya ikan ini ya, ini ada kucing sobat YouTube, mohon maaf. Jadi tarikannya lebih atraktif ya, lebih kelihatan sobat YouTube ya. Kemudian ini satu mata kail cam juga ya, karena target ikan yang kita mau cukup besar, jadi size nya lumayan besar juga sobat YouTube. Nah, ini size nya lumayan besar. Untuk ukuran saya biasa gunakan nomor 16 ya sobat YouTube ya. Ini sangat bagus. Jadi kita coba mencontohkan menggunakan rangkaian ini, cam ini ya sobat YouTube ya. Jadi pertama-tama kita ambil dulu kawat necklin-nya sobat YouTube. Kira-kira panjangnya 40 cm ya mungkin ya, 40 cm enggak sampai 40 cm ya. Kira-kira 30 cm lah. Kita ambil kawat necklin-nya sobat YouTube. Nah, bisa segini ya, 30 sampai 40 cm sobat YouTube. Seperti ini.
potong, gunakan tang potong yang khusus dijual di toko pancing, bisa didapatkan atau di pasar online. Sobat YouTube bisa beli ini ya, seperti ini, tang untuk khusus mancing. Di media online banyak sekali dijual sobat YouTube dengan harga yang bervariasi, tergantung mereknya sobat YouTube ya, karena untuk tang potong ini banyak sekali merek yang ditawarkan ke kita. Dan ini cukup keras sobat YouTube, ini belum kepotong ya, ini cleaning, makanya sangat bagus untuk memancing ikan-ikan predator seperti ikan toman, kemudian ikan-ikan yang mempunyai gigi yang tajam sobat YouTube ya. Nah, jadi sudah panjang seperti ini, kita lipat menjadi dua sobat YouTube ya, seperti ini, lipat menjadi dua dulu, dua bagian seperti ini. Kemudian kita masukkan ke lubang ini ya, masukkan ke lubang pancingnya, dan kita gunakan knot yang biasa aja, seperti ini yang lazim saya gunakan, pelintirkan ke dalam, kemudian masukkan lagi ke sini. Ini knot yang biasa aja saya gunakan, atau rambut yang seperti biasa saya gulung-gulung seperti ini, dan masukkan lagi sini, tarik, oke, lalu kita tarik, jadinya seperti ini begitu ya. Oke, nah seperti ini, baru kita gulung seperti ini ya, gulung. Saya pasang di sini dulu, digulung seperti ini. Jadi untuk rambutnya di sini dia menjadi dua ini ya, dua sisi ya, bukan satu ya, biar tambah kokoh kita gulung seperti ini, dia menjadi dua bagian seperti itu ya. Gulung, kemudian kita ikat panjangnya seperti ini, kira-kira 25 sentian ya, kita ikat di ujungnya seperti ini. Selesai ya, ini selesai ya, seperti ini. Kemudian kita gunakan swivel ya, swivel atau kili-kili. Kebetulan saya menggunakan kili-kili yang ukuran yang agak besar ya, seperti ini gitu ya. Nah, jadi biar tidak menyesal kalau putus atau rusak, jadi saya gunakan kili ukuran besar. Nah, seperti ini gitu. Ini kalau di apa namanya, di bungkusannya itu dia mampu menahan sampai 30 kg ya, strengthnya, strengthnya. Jadi kita ikat biasa menggunakan simpul biasa seperti ini, kita putar masuk. Oke, dan ditarik, sudah kuat. Ini knotnya seperti ini, ini pancingnya seperti ini. Oke. Kalau ini sudah, ini tinggal disambungkan nanti ke tali pancingnya ya, seperti itu, dari rel pancing disambungkan ke sini. Nah, jangan lupa dipasang ini ya, pelampung, atau mau dipakai batu pemberat seperti ini juga bisa, seperti itu, batu pemberat. Jadi di sini batu pemberat dulu,
seperti ini, kemudian baru pelampung. Cuman dia harus dilihat sobat YouTube ya, perbedaannya antara batu pelampung, antara batu pemberat dan pelampung harus harus sinkron ya, jangan berat ini yang besar terus ini yang kecil, dia nanti tenggelam sobat YouTube. Jadi kita sesuaikan, pelampungnya agak besar ya, terus batu pemberatnya ya sedang lah, nggak terlalu berat. Jadi untuk memudahkan kita melempar umpan ke target sungai atau danau yang ingin kita pancing ya sobat YouTube ya. Jadi seperti itu sobat YouTube untuk pemasangan knot atau pancingnya. Piranti pancing yang saya pakai seperti ini ya, seperti itu. Jadi ini sifatnya bottom fishing ya, atau dasaran ya, dasaran, cuman dia menggunakan ini sobat YouTube, menggunakan pelampung atau slip bobber ya, tapi tidak kita pasang stopper. Nah, jadi dia bisa tali pancingnya nanti terus ke dalam gitu ya, dia tidak tertahan seperti ini karena tidak kita gunakan stopper. Nah, jadi fungsi dari pelampung ini supaya kita bisa melihat gerakan yang atraktif dari tarikan ikan itu sendiri, karena ikan toman ini cukup reflektif ya, dia tarikannya tidak kita sangka-sangka dia sudah strike dan lari atau menarik umpan. Jadi kita harus siap-siap seperti itu ya, gitu. Kemudian untuk piranti pancingnya bentar kita ambil seperti itu. Nah, ini seperti ini sobat YouTube. Jadi sebaiknya gunakan reel yang agak besar ya. Kalau di sini ini reel 6000 ya, reel 6000. Kemudian PE nya juga cukup besar ini, kalau nggak salah ini PE 8 kalau nggak salah ya. Nah, ini tali PE. Kemudian seperti ini ya sobat YouTube, yang saya bilang tadi rangkaiannya. Ini pancing, ini anak pancing, ini neckline-nya tadi, ini tuh neckline kan. Kemudian kili-kili yang besar ya, kemudian batu pemberat, dan ini pelampungnya. Nah, ini pelampung. Jadi seperti ini piranti yang sering saya pakai untuk memancing ikan toman seperti itu. Jadi tali PE ya, sebaiknya tali PE yang kita gunakan, karena ikan ini lumayan atraktif sebagai YouTube, lumayan kuat tarikannya. Makanya kita harus menggunakan tali PE, karena tali PE ini sangat kokoh sebagai YouTube. Ditambah ukurannya yang besar ya, ini PE 8, jadi sangat kuat seperti itu ya. Ini seperti ini. Nah, terus ini aksesoris tambahan ya seperti itu. Ada karabiner saya gunakan, diikat di sini. Guna karabiner ini untuk menahan joran ya seperti itu. Jadi kita ambil kayu, kita tancapkan seperti ini. Kalau dia sudah dipasang di pinggir sungai, kayu kita tancapkan di sini dan si karabiner ini masuk ke kayu. Jadi dia menahan joran ini agar tidak terbawa ke sungai gitu kan. Sebab ada pengalaman kemarin sobat YouTube, saya pernah kehilangan pancing ya, masuk ke danau karena tidak diikat seperti ini. Nah, jadi makanya saya akalin pakai alat seperti ini sobat YouTube ya, alat tambahan. Jadi saya tancapkan kayu dan karabiner ini saya masukkan ke kayu tersebut untuk menahan joran dan reel tidak kebawa ke dalam sungai ya. Nah, jadi bisa ngebayang sendiri ya sobat YouTube gimana besarnya ikan yang menarik, sehingga pancing kita bisa menyemplung ke sungai, bisa hilang. Nah, jadi seperti itu sobat YouTube. Sayang kan, reel bagus-bagus, pancingnya bagus kan gitu, jorannya mahal, tiba-tiba hilang di danau. Dan kita pun, kalau saya sendiri terus terang tidak berani nyemplung ke sungai itu buat nyari itu sobat YouTube, karena kita nggak tahu apa yang ada di dalam sungai atau danau tersebut. Jadi untuk
Sementara itu dulu yang bisa saya jelaskan tentang piranti untuk mancing ikan toman sobat YouTube. Itu tadi sobat YouTube beberapa piranti yang bisa saya jelaskan untuk memancing ikan toman. Jadi kita persiapan dulu ya sobat YouTube. Hari ini kita rencana ingin memancing dan spotnya sudah kita tentukan di danau yang memang sering kita dapatkan ikan tomannya. Jadi kita akan berlanjut nanti di spot ya sobat YouTube. Baiklah sobat YouTube, sekarang kita sudah sampai di lokasi mancing. Tadi sudah melewati beberapa lintasan atau jalan, sengaja tidak saya rekod ya sobat YouTube, karena ke lokasi ini cukup lumayan jauh. Jadi di perjalanan tadi kita sekitar 1 jam ya di perjalanan melintasi hutan, dan kita sudah sampai di spot memancing ikan toman hari ini. Saya ditemanin adik saya di sebelah ya. Jadi kita bisa lihat spotnya seperti ini sobat YouTube. Itu ada danau ya, danau yang mungkin ikannya atau ikan tomannya cukup lumayan banyak, dan yang pastinya besar-besar di sini sobat YouTube. Sebab kemarin ada beberapa teman pemancing juga mendapatkan hasil yang lumayan ya, ada sekitar 3 kiloan sampai 4 kilo ya dapat di sini. Jadi kita persiapan dulu sobat YouTube, memasang pirantinya, pancingnya di ini, dan memasang umpan ya sobat YouTube ya. Ini persiapannya sobat YouTube ya. Kita membuka pancingnya dulu, kemudian kita pasang di umpannya gitu. Ini kita nanti memakai 2 umpan ya, 2 jenis umpan. Yang satunya umpan ayam seperti ini. Jadi seperti ini umpan ayam ya. Jadi ini dipotong-potong nanti, kita potong sebesar inilah buat umpannya, biar kita pasang kaitkan di umpannya seperti ayam seperti ini begitu. Kemudian yang kedua kita menggunakan umpan hidup ya, umpan hidup menggunakan lele ya, umpan lele yang masih kecil, jadi masih dipasang, mungkin nanti bisa kita perlihatkan coba di YouTube ya. Di sobat YouTube, ini dada ayam ya, kita gunakan dada ayam. Kita kalau bisa kita buang kulitnya. Jadi yang kita gunakan adalah murni daging ayam ya sobat YouTube ya. Nah, seperti ini. Ini kita potong ya sobat YouTube. Kita ambil dagingnya, kita gunakan sebagai umpan. Jadi tidak usah terlalu besar sobat YouTube ya, seperti ini cukup. Nah, ini kita kaitkan di piranti ini seperti yang saya terangkan di video awal-awal tadi sobat YouTube ya. Jadi seperti ini, rangkaiannya seperti ini, dari pancing, tali atau senar PE minimal 06 ya, ini 006 nih kalau nggak salah. Terus ada ini pelampung dan berat ya, kemudian kili-kili, dan kili-kilinya juga harus digunakan yang besar seperti itu biar tahan kili-kili. Terus neckline yang tadi atau kawat, baru pancingnya. Jadi kita pasang seperti ini, bisa dilihat coba di YouTube ya cara pemasangan umpannya. Pasang, kaitkan. Jadi usahakan hooknya keluar sobat YouTube ya, jangan tertanam di daging ikan. Nah, maksud saya di daging ayam ya. Jadi biar nanti kalau dia ikan yang nyambar, dia langsung hook up ya, atau lengket, dia tidak lepas. Nah, kita usahakan hooknya keluar atau sisi yang tajamnya keluar.
Jadi seperti ini. Jadi itu. Ini hook yang tajamnya keluar ya. Oke. Nah, jadi ini siap dilempar seperti itu ya. Mungkin contoh yang kedua nanti menggunakan umpan hidup seperti itu. Saya pasang ya. Hari ini saya ada bawa dua pancing ya. Jadi satu pancingnya saya pasang di umpan yang hidup menggunakan ikan lele nanti seperti itu. Ini kita akan lempar ya seperti itu ya. Umpan ke tengah sana. Baik, saya coba lempar. Posisi airnya agak dalam di sini ya, seperti itu. Jadi kita bisa berjalan di tengah itu biar dia sampai. Nah, kita lihat teriak air sudah mulai ada ikan-ikan yang menyambar seperti itu. Mudah-mudahan itu ikan target kita ya, seperti itu. Kita lihat ke tengah, lempar ke tengah ya. Menggunakan umpan ayam seperti itu. Nah, seperti itu. Oke. Kita tunggu strike aja seperti itu. Sudah dilempar satu pancing ya, seperti itu. Jadi seperti itu. Ini untuk umpan yang kedua ya, kita menggunakan ikan lele ya, seperti ini, seperti itu, ikan lele hidup. Nah, ini masih hidup nih. Kita kaitkan di ikan ini seperti ini, seperti itu ya, di ujung atasnya kita kaitkan biar dia nanti bisa bergerak bebas ya, seperti ini, seperti itu. Nah, ini jadi umpan hidup ya, ikan lele seperti itu. Jadi teman-teman angler yang lain ya sering menggunakan ikan lele ini untuk umpan. Hari ini kita coba untuk menggunakan ikan lele ini sebagai umpan. Mudah-mudahan nanti akan mendapatkan hasil yang bagus atau strike yang besar ya, seperti itu. Ini nanti saya sudah siap untuk lempar ke tengah danau menuju spot yang bagus seperti itu. Nah, ini tadi ya saya sudah sampaikan, sudah menggunakan pelampungnya seperti itu ya. Kita lempar dulu. Jadi sobat YouTube, pancingnya sudah terpasang ya sobat YouTube. Lihat di arah sana ya, itu ada pelampung. Arah sana ada pelampung juga satu. Jadi ada dua ya, dua pancing yang saya pasang. Ada saya juga terpasang satunya belum terpasang ya seperti itu. Nanti rencana menggunakan umpan hidup, umpan lele tadi seperti itu. Jadi kita sambil menunggu strike seperti itu, sambil perhatikan pelampungnya juga seperti itu. Jadi yang satu ini menggunakan umpan ayam tadi, yang satunya menggunakan umpan lele ya, seperti itu ya.
seperti itu. Spot ini seperti itu. Kemarin salah satu teman pemancing kita kemarin, kalau nggak salah itu dapat 3 kilo lebih ya, kalau nggak salah beratnya teman-temannya. Ditambah strike-nya lumayan seru seperti itu ya. Mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan barang yang besar juga, kita angkat, kita bawa pulang ya seperti itu ya. Suasana di rumahnya cukup tenang nih, airnya lihat muncul ya, untuk mengambil nafas ataupun mengambil oksigen ke arah permukaan air. Kita bisa melihat seperti itu. Kita kena pelampungnya, masih kita tunggu strike-nya ya, seperti itu ya. Baru saja tadi seperti itu di arah itu, sebaran yang cukup keras, mungkin itu babonnya Toman ya. Lihat seperti itu di tengah-tengah itu sebaran. Spot yang ideal untuk ikan toman ya. Ini kalau kemarau dia bisa berupa cerukan air ya, cerukan sungai kecil. Di situ biasanya para warga di sini banyak sekali mendapatkan ikan-ikan yang besar. Kemarau ya seperti itu ya. Nah, itu dipancing atau menggunakan alat tradisional, menggunakan jaring, bisa menghasilkan banyak ikan. Kalau untuk ikan-ikan besar dia mungkin turun ke sungai besar, sungai muara di sini ada muara sungai. Sebelah kanan kita ada sungai besar seperti itu. Predator besar-besar dia turun ke arah sungai, tidak lagi mendiami danau ini.
Di rantai yang keempat kita akan pasang. Jadi kita tadi membawa lele untuk umpan lele yang ya lumayan sedang lah, kecil enggak, besar juga enggak ya.